Siap Ibu? Memorinya penuh kan? Dari luar biasa. Sudah namanya sudah rekam. Ini sudah. Gimana kabarnya anak-anak? Tuh kita mulai pembelajaran sebentar. Mari kita berdoa. Mulai. Mulai pembelajaran cek dulu kebersihan di meja kalian. Kalau masih ada dari sini Alisa, Amelia, Audrey, dia, Dewi, Sandra, Dian Feruisa, Eka, Elsa, Ferry, Indah Purwanasa, Ita, Aini, Levina, Maulida, Muhammad Nasir Fauzan, Muhammad Fialdi Tobias, Mutiara, Nabil, Nabila Alfa, Naila, Nirina, Nur Arafah, Risma, Risma Aziza, Rizky Ramadhani, Rizky Trihani, Safira, Salsa, Siti Atia, Siti Supriyani, Tiara, Siksa, Saskia. Kita mulai pembelajarannya sebelumnya kita mulai dulu dengan materi sebelumnya yaitu tentang pembangunan
pembangunan ekonomi. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan ketenaga kerjaan itu seperti apa? Apa yang berkaitan dari pembangunan ekonomi dengan ketenaga kerjaan? Silakan Ida. Keterkaitannya apakah dalam pembangunan ekonomi menyebabkan seseorang menjadikan sama atau pelaku utama untuk bisa membangunkan pembangunan ekonomi yang baik, dan juga kan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memerlukan seseorang itu ataupun ketenaga kerjaan yang kualitas dan yang Ya, ada lagi yang menjawab keterkaitan pembangunan ekonomi dengan ketenaga kerjaan. Sekarang kita ada lagi? Ada? Sudah kita ke tenaga kerjaan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menganalisa dan menyajikan hasil pengamatan masalah tenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasi sumber daya manusia sebagai masalah ketenaga kerjaan. Jadi kita akan menganalisa kenapa sih tenaga kerjaan kita itu sumber daya manusianya tidak berkualitas lebih tinggi. Kenapa sih tenaga kerja di Indonesia itu lebih banyak yang tidak terpakai daripada yang terpakainya. Nanti Ibu akan mengajukan beberapa ada link yang harus kalian analisa. Sekarang materi pembelajarannya. Kalian sudah baca sebelumnya ya. Yang pertama adalah pengertian kesepakatan kerja. Ruang atau keadaan yang menunjukkan ketersediaannya lapangan pekerjaan itu adalah kesepakatan. Jadi kalau sudah ada ruang maka yang kedua pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu segala yang berhubungan dengan tenaga kerja pada sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Yang ketiga jenis-jenis tenaga kerja ada tenaga kerja terpilih, terpati, dan tidak terpilih dan tidak. Kalau tenaga kerja terpilih seperti contohnya, yang saya jawabkan. Kalau terlatih, menjadi kontin, bengkel, terus apa? Salon. Kalau tidak terdidik dan tidak terlatih, parkir. Nah, dari ketiga tenaga kerja tersebut, kenapa sih membedakan kualitasnya? Pendidikan dan skillnya. Makanya kalau kita merasa ingin bahwa diri kita berkualitas, ketika kita tidak bisa berpendidikan tinggi, mungkin barangkali kuliahnya maka paling tidak kita punya skill. Semua juga tidak ingin menjadi yang ketiga ya, tapi paling tidak ini adalah usaha kalian. Kalian masih muda dan kalian masih bisa mengubah. Untuk yang keempat adalah masalah tenaga kerjaan, sertifikasi linknya. Yang kelima adalah angkatan kerja. Yang dikatakan sebagai angkatan kerja itu ada dua jenis. Yang pertama adalah pekerja dan pengangguran. Kenapa pengangguran dikatakan sebagai angkatan kerja? Kalau pekerja jelas dia bekerja. Kenapa pengangguran dikatakan sebagai angkatan kerja? Apa mutiara? Apa lagi dong? Karena usianya masih usia kerja. Berapa usia kerja? 19 sampai 65. Jadi kalau sudah sampai setelah 65 itu kalau misalkan ada yang bekerja di bawah umur, kalian termasuk angkatan kerja? Kenapa iya, kenapa tidak?
Kenapa iya? Ada yang jawabnya tadi. Kenapa? Kenapa Mutiara? Kenapa dikatakan kalau kalian sebagai angkatan kerja? Kalau teman di luar sana ada yang anak yang udah 12 tahun, 12 tahun tapi belum sekolah kan mereka belum berbatasan. Berarti menurut kalian sudah angkatan kerja. Tapi karena kalian tadi kan termasuk tidak masuk kepada kesempatan. Nah, kenapa pengangguran itu cuma sebagai angkatan kerja? Pengangguran, kenapa masuk sebagai angkatan? Usianya karena masih di usianya, atau tadi mereka juga sebenarnya tidak mau menganggur, tapi karena belum mempunyai pekerjaan. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang ibu sudah bagikan kemarin. Kita bagi menjadi dua kelompok ya. Kita analisa sekarang tentang masalah tenaga kerja. Ada beberapa masalah tenaga kerja. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah alih daya atau outsourcing. Yang keempat adalah PHK, dan yang kelima persebaran tenaga kerja yang tidak boleh. Ada yang tahu seperti apa? Apa outsourcing? Apa outsourcing? Bukan dibaca. Silakan kalian analisa linknya. Yang pertama ini adalah masalah tenaga kerja di Indonesia. Pertama adalah pendidikan. Jangan sampai kita mengadakan begitu banyak lembaga pendidikan, tapi pulangnya tidak keluar dari sini. Apa yang bisa kalian lakukan? Yang kedua adalah keterampilan. Diajari keterampilan apa? Mahir, kayak tahu. Yang ketiga adalah alih daya. Alih daya atau outsourcing. Apa outsourcing? Apa? Apa outsourcing? Alih daya. Ada lagi? Outsourcing apa? Outsourcing itu tenaga kerja kontrak. Jadi ketika kalian bekerja, kalian tidak semata-mata akan menjadi pegawai tetap. Kalian akan dibutuhkan dengan bekerja. Dan yang ketiga PHK. Belum pernah berpikir PHK bakal mungkin mencari kerja saja kalian berdoa. Tapi apakah pernah berpikir ketika kalian kelar PHK itu apa? Yang kelima adalah persebaran tenaga kerja yang tidak. Oke, silakan. Untuk kelompok pertama, tugasnya adalah mencari solusi permasalahan sumber daya manusia pada tenaga kerja. Yang keduanya tugasnya upaya pemerintah dalam melindungi tenaga kerja. Apa sih? Apakah pemerintah sudah melindungi atau belum? Silakan kalian diskusikan, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa disajikan menggunakan
Ya, ini adalah fakta dalam kerja sini. Kedepannya kita bukan hanya dengan ranking, tapi juga dengan data uang. Jadi kalau tidak pertama sekali ya paling tidak kita punya hasil harapan tahun 2012. Datanya setiap tahun ada hasil itu semakin. Bawahnya adalah ada yang menjadi manajer, ada yang kerja. Ceritanya ternyata bisa dan yang lain-lain. Nah, yang lain-lain itu mungkin dan mau mulai dari Malaysia, Malaysia lebih Amerika, tapi biasa kalau di negara lain itu tenaga ahli. Ini per tahun 2018. Silakan kalian akan cari sendiri bagaimana tenaga kerja asing banyak Oke, silakan presentasikan hasil kerja kalian. Kita nanti laptop ya. Untuk kami dulu.
Langsung yang begitu. Silakan informasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Perkenalkan, saya Mutiara sebagai moderator. Di sebelah saya ada Ferianto sebagai pemateri yang utama dan yang di sebelah kirinya Davina sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan menerangkan sedikit tentang ketenaga kerjaan yang lebih tepatnya pada poin solusi permasalahan kurangnya sumber daya alam. Baik, di sini kami menyebutkan solusi dari permasalahan kurangnya sumber daya manusia itu ada 6 poin. Jadi yang pertama itu mengadakan pelatihan keterampilan yang bisa diikuti oleh semua kalangan. Jadi maksud poin pertama di sini, misalnya teman-teman pasti sudah tahu yang misalnya di itu biasanya mengadakan pelatihan-pelatihan kayak seperti pelatihan menjahit kayak gitu tuh. Nah, solusi dari pelatihan tersebut ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan sumber daya manusia. Karena dengan adanya pelatihan ini bisa mengembangkan keterampilan masyarakat yang mungkin sebelumnya mereka sudah punya keterampilan tapi sulit untuk menyalurkannya, ataupun bahkan bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan, nah dengan adanya mengadakan latihan ini bisa menambah skill mereka untuk terjun ke dunia kerja ataupun bisa membuka lapangan kerja sendiri di rumah setelah mengikuti pelatihan ini. Terus yang kedua itu memberikan pendidikan edukasi yang mudah tetapi dari terdampak oleh semua kalangan. Jadi pendidikan ini suatu hal yang sangat penting yang mungkin setiap orang itu wajib. Jadi pendidikan itu yang pertama itu pendidikan informal, pendidikan yang kita dapatkan dari keluarga, terus yang kedua itu pendidikan formal, dan seperti ini kita lakukan di sekolah itu pendidikan formal, dan yang ketiga itu pendidikan formal. Pendidikan non formal itu pendidikan yang kita dapatkan di masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya edukasi pendidikan bisa memperbaiki kurangnya sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Sering kita lihat juga misalnya mungkin di di lampu merah ataupun dimanapun kayak ekonomis ataupun jalan yang mungkin usia itu masih kecil dan usia mereka itu sebenarnya lagi menempuh pendidikan, lagi menikmati masa pendidikan gitu. Tapi mereka lebih memilih dagang mencari uang karena keadaan ekonominya yang kurang seperti. Nah, tapi pendidikan itu didapatkan bukan hanya kita di sekolah. Nah, misalnya kita memberi motivasi pada anak-anak calon itu maksudnya edukasi dan pendidikan juga. Jadi menurut kami pendidikan dan edukasi ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia. Terus yang ketiga itu mengadakan pembinaan dengan pengembangan kualitas atau potensi yang membutuhkan. Nah, pembinaan ini bisa dilakukan misalnya di suatu perusahaan untuk atasannya mengumpulkan karyawannya, terus memberikan pembinaan, memberikan arahan mengenai evaluasi mengenai kinerja mereka,
kekurangan mereka agar mereka bisa memperbaiki kualitas yang mereka miliki, baik itu pembinaannya secara bersama-sama ataupun individu. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Selanjutnya, poin keempat yaitu menciptakan suatu kesempatan untuk setiap kalangan agar bisa berkontribusi dalam suatu proyek atau kegiatan. Misalnya kontribusi yang dilakukan misalnya itu mendirikan kelompok bacaan komunitas. Kita itu bisa membentuk kelompok bacaan komunitas di daerah kita. Dalam kelompok ini kita bisa mengadakan pertemuan reguler di mana orang-orang dapat membaca dan berdiskusi mengenai hal ini dapat membantu untuk meningkatkan generasi antar mata daerah kita. Selanjutnya, kelima itu memberikan penghargaan kepada individu atau masyarakat yang sudah berkontribusi aktif dalam suatu kegiatan dengan tujuan untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada masyarakat lainnya agar ikut dalam berkontribusi aktif dalam setiap kegiatan. Nah, yang punya rumah tadi kan ada kontribusi mendirikan bacaan komunitas. Nah, di sini di poin ke-6 itu penghargaannya. Misalnya penghargaan dari kontribusi itu misalnya penghargaan pembaca berprestasi, penghargaan pembaca berprestasi misalnya. Kita tuh bisa memberi penghargaan untuk pembaca berprestasi tersebut. Jadi itu dilihat dari yang paling aktif dan yang berkontribusi secara positif. Nah, di sini penghargaannya bisa berupa pemberian sertifikat penghargaan atau gratis dan juga atau bahkan beasiswa untuk pendidikan mereka. Terus yang selanjutnya adalah melakukan edukasi mengenai perubahan kebijakan atau sistem pendidikan agar menjadi lebih baik dan menciptakan kesejahteraan dalam memperoleh pendidikan. Nah, dalam hal ini perlu melalui proses yang dilakukan yaitu meliputi yang pertama itu mengidentifikasi suatu masalah yang ada pada sistem pendidikan, dan yang kedua itu menganalisis penyebabnya, dan yang ketiga itu melakukan solusi yang dapat diwujudkan untuk yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi suatu pendidikan secara keseluruhan. Seluruh materi sudah dijelaskan oleh video di dalam webinar. Baik, sekarang apakah ada yang bertanya? Izin bertanya, tadi kan kalian sudah menjelaskan tentang apa ini? Nah, pertanyaannya, mengapa sih sumber daya di Indonesia ini masih dianggap tergolong kurang ataupun kurang berkualitas gitu? Terima kasih pertanyaannya. Di sini kita ingin menjawab pertanyaannya. Sumber daya manusia dari Indonesia masih dianggap kurang berkualitas karena sumber daya manusia di Indonesia itu masih pelatihan yang cukup dan bermutu tinggi. Dia mengulas dengan jawabannya. Pas. Ada yang lain? Negara asing mana yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas? Negara Asia mana? Asia. Seluruh negara Asia. Oh, Asia. Berdiri aja. Di sini kami akan menjawab itu negara yang SDM-nya berkualitas yang ada di negara itu Singapura, karena Singapura itu kan SDM-nya
tidak terlalu kualitasnya bisa lebih banyak. Jadi mereka lebih memfokuskan ke SDM-nya untuk bersaing dengan Ada lagi? hal apa sih yang menjadi hambatan dalam pengembangan sumber daya manusia di dan jawab pertanyaan dari tantangan sumber daya manusia yaitu mengharuskan mengikuti perubahan teknologi dan beradaptasi perubahan dengan cepat. Organisasi dan perubahan harus mampu menyiapkan SDM untuk menganalisis data dan berpikir kritis karena saat ini segala sesuatu sudah digital dan menjadi kebutuhan pokok untuk organisasi dan perusahaan. Apa perbedaan antara manajemen sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya manusia? Manajemen dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi menurut itu dan pengembangan sumber daya manusia pada orang dengan memuaskan kebutuhan kita kemana cukup jalannya Ada yang ingin bertanya lagi atau udah cukup? Jadi ganti. Baik, langsung saja kita akhiri presentasi ini seperti juga kalian sudah berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat kelompok 2. Kelompoknya dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nursetyani sebagai moderator dan teman saya Siti Arja dan juga Ia Permatasari sebagai pemateri. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja. Di Indonesia banyak masalah terkait ketenagakerjaan yang dimana masalah tersebut terkait pendidikan, keterampilan, alih daya atau outsourcing, dan persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Oleh karena itu perlu adanya upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Berikut materinya kami paparkan. Kebijakan pemerintah dalam memberikan ketenaga kerjaan itu dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Berikut akan saya paparkan beberapa contoh kebijakan ketenaga kerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama itu kebijakan anti diskriminasi tempat kerja. Kebijakan anti diskriminasi di tempat kerja ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerja ini memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua itu kebijakan pemberian pelatihan kerja dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dimana
pemberi kerja itu perlu memberikan pelatihan kerja kepada para pekerja tersebut. Pemberian pelatihan kerja itu bisa dengan melalui perusahaan per perusahaan. Dengan itu juga menyesuaikan standar kompetensi yang ada. Yang ketiga itu kebijakan meningkatkan kompetensi pekerjaan di tempat kerja pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana setiap pekerja ini mampu mengembangkan kompetensi pekerjaan tersebut gitu, melalui pelatihan kerja. Yang keempat, kebijakan perlindungan pekerja pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang di mana pasal tersebut menjelaskan bahwa pekerja magang juga dapat memperoleh ataupun memiliki hak memperoleh untuk melindungi ataupun memberikan kesejahteraan pada pekerja magang selama ia menjalankan proses magangnya. Selanjutnya, kebijakan yang kelima adalah kebijakan penempatan tenaga kerja. Dalam kebijakan ini diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam pasal tersebut mengatakan bahwa penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri ini yang diberikan oleh pemberi kerja itu harus terbuka, objektif, adil, setara, tanpa adanya diskriminasi dan bebas. Selain itu juga penempatan tenaga kerja ini diarahkan untuk memberikan tenaga kerja itu sesuai dengan jabatan atau profesinya, sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Selanjutnya, upaya yang keenam adalah kebijakan perluasan kesempatan kerja. Dalam hal ini diatur dalam pasal 39 sampai 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam pasal tersebut mengatakan bahwa perluasan kesempatan kerja ini diupayakan oleh pemerintah di berbagai bidang sektor, sehingga perluasan kesempatan kerja ini dibagi dalam dua hal. Yang pertama itu di dalam lingkungan kerja, dan yang kedua itu di luar lingkungan kerja. Di dalam lingkungan kerja ini dilakukan oleh badan usaha, baik itu badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta. Dan yang di luar lingkungan kerja ini dilakukan dengan adanya program kewirausahaan, yakni penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendaya gunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna. Untuk itu, supaya kebijakan ini berhasil, perlu dukungan dari segala pihak, yaitu baik dari pemerintah maupun masyarakatnya. Selanjutnya, upaya yang kedua yaitu kebijakan izin tenaga kerja. Dalam hal ini diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam pasal tersebut mengatakan bahwa setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia itu wajib memiliki surat izin. Jadi tenaga kerja asing ini hanya bisa dipekerjakan di Indonesia itu hanya dalam lembaga. Baik, tenaga kerja asing ini hanya dapat dalam hubungan kerja. Setelah tenaga kerja ini selesai dan tidak bisa diperpanjang, maka bisa digantikan oleh tenaga kerja lainnya. Selanjutnya, upaya yang ke-8 adalah kebijakan pembuatan perjanjian surat kerja. Jadi dalam pembuatan perjanjian ini diatur dalam pasal 51 sampai 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam pasal tersebut mengatakan bahwa pembuatan perjanjian surat kerja ini
dilakukan yang merinci tentang kesepakatan kerja dan jangka waktu kontrak. Biasanya dilakukan dalam waktu tertentu, yakni pekerjaan yang hanya dalam masa pekerjaan yang dalam waktu tertentu. Biasanya itu 2 tahun dan dapat diperpanjang yakni sekali dalam jangka waktu 1 tahun dan atau waktu tidak tertentu. Biasanya ini masa kerja dalam percobaan. Biasanya paling lama itu 3 bulan. Selanjutnya, tujuan adanya perlindungan tenaga kerja ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja atau pekerja buruh serta dapat menghindarkan perlakuan diskriminasi atas dasar apapun. Nah, jadi itu ya tidak ada pekerja atau buruh yang dapat perlakuan diskriminasi gitu, dan juga untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan demi dunia usaha dan kepentingan usaha. Materi yang kami bawakan telah selesai. Selanjutnya sesi tanya jawab. Mengapa tenaga kerja perlu dilindungi secara hukum oleh pemerintah? Mengapa tenaga kerja perlu dilindungi secara hukum oleh pemerintah? Karena untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja itu secara otomatis tanpa disertai dari pihak yang kuat kepada Bagaimana peran pemerintah menguatkan kekuatan tenaga kerja di Indonesia? Baik, saya jawab pertanyaan. Pemerintah mengatasi masalah tenaga kerja di Indonesia itu dengan cara menyusun dan memonitor Departemen Tenaga Kerja dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam mengeluarkan undang-undang, keputusan, dan regulasi lainnya untuk mengatur ketenaga kerjaan di Indonesia, mendirikan beberapa pusat pelatihan di Indonesia. Bagaimana perlindungan tenaga kerja Indonesia yang ada di dalam? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin kami menjawab. Untuk melindungi tenaga kerja yang berada di luar tersebut diperlukan adanya perlindungan hukum, yaitu berupa pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar. Dalam bentuk apa saja perlindungannya berdasarkan oleh Menurut kami ya, bentuk perlindungan ini dibagi menjadi 4, yaitu perlindungan jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian, yang kedua yang keempat jaminan pemeliharaan kesehatan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih bermohon maaf. Misal di atas buat kami pelajar karena kemudian presentasi ini semoga bisa menjadi arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilannya. Kalian jadi tahu kan bagaimana permasalahan di Indonesia dan bagaimana persaingan tenaga kerja kita dengan dunia luar. Sekarang sudah punya cara-cara apa yang akan kalian lakukan ketika kalian menghadapi menjadi tenaga kerja? Sudah siap? Ini strategi apa yang kalian lakukan ketika kalian di posisi sebagai orang mencari kerja? Yang pertama semangat. Yang kedua,
Informasi, mencari informasi di mana kita bisa layak mencari kerja dengan kemampuan yang kalian miliki. Yang selanjutnya, ya mungkin ada yang berdoa ya, harus berdoa. Apalagi yang harus kalian lakukan supaya kalian itu layak menjadi tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan harapan. Belajar, punya skill yang memadai. Terus apa lagi? Punya bakat. Terus punya minat untuk belajar. Itu harusnya yang pertama. Sekalipun ketika kita punya skill, kita punya bakat, kita doanya rajin, tapi kita tidak punya minat pekerjaan susah. Jadi kesimpulan dari yang kalian lakukan tadi, presentasi tadi adalah apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Silakan buat kesimpulan yang kalian lakukan dari bukti yang kalian lakukan. Silakan buat kesimpulan yang sudah kalian lakukan. Mungkin kalian sudah menemukan masalah pekerjaan kan. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Yang kedua masalah tenaga kerja dulu. Yang kedua adalah masalahnya masalah sumber daya manusia. Ada outsourcing, ada PHK. Nah, itu adalah masalah tenaga kerja. Nah, dari masalah tenaga kerjaan tadi, kelompok satu itu kan mencari solusi ya. Solusi bagaimana masalah tenaga kerja itu bisa teratasi. Yaitu solusi yang pertama, memperbaiki apa? Sumber daya dengan cara pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Sudah mendapatkan semuanya itu kalian proses, kalian sudah sekolah, kalian sudah berproses. Sudah layak ketika kalian keluar, misal ketika kalian keluar sudah menjadi pilihannya adalah sudah layakkah kalian menjadi orang yang mencari kerja secara berkualitas? Sudah. Apa yang akan kalian lakukan? Bekerja di bidang drama political, baca lokal semalam langsung sama, apa lagi? Tambahan, makan itu dan naik bermain. Nah, ketika
yang sudah kalian lakukan kalian kan sudah berarti sudah mendapatkan proses pendidikan. Nah, di proses pendidikan itu ada keterampilan. Ketika kalian output dari sini, apakah kalian bisa layak menjadi tenaga kerja, dan ketika menjadi tenaga kerja, apa yang akan kalian lakukan? Bekerja di bidang apa dan jurusan apa? Misalkan bagian apa? Kan tadi yang dilakukan oleh kelompok gue itu kan disesuaikan ya dengan bidangnya. Disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Jadi ketika usaha pemerintah adalah menyesuaikan penempatan kerja berdasarkan bidangnya masing-masing. Jadi ketika teknik ya berarti dia harus bekerja di teknik. Ketika dia sarjana pendidikan berarti dia bekerja di luar. Ketika dia ahli dia perempuan berarti dia menjadi konting. Itu kan usaha pemerintah untuk menjaga kualitas. Nah, karena masyarakatnya sudah diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk kualitasnya dijalankan, itu dengan cara kalian mulainya tidak ada gambaran mau kerja apa lihat sudah apa dengan kita ayam. Nanti ketika kalian berada di luar lingkungan ini, maka ternyata apa yang kita harapkan tidak sejalan dengan selain dia harus punya prinsip. Oke, jadi kesimpulannya apa? Mutiara, kesimpulannya apa? Apa mutiara? Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya, kemudian kita mengeluarkan solusi ada pengurangan masalah kecil. Jadi kita mengetahui apa hal yang mungkin menjadikan apa ya, menjadikan kita dan kita orang lebih lagi gitu. Mereka kan berdasari nanti buat misalnya kita dalam bakal seperti hal-hal yang harus menjadi ya tidak menjadi pengangguran aja dan menjadi yang memiliki tampilan bisa mungkin jadi dan materi ini kita bisa meminimalisir, kita bisa mengetahui dan yang disiapkan untuk terbuka kerja juga selanjutnya setelah kita lulus dari kelas. Terima kasih pokoknya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Sudah siap berarti kalian bekerja. Apabila tidak bekerja, berarti kalian harus menyiapkan apa yang kalian lakukan. Kuliah apa, jurusan apa, dan ketika jurusan apa, maka kalian ke depannya. Karena kalian sudah masuk dari tadi ya, termasuk dari angkatan kerja. Tapi kenapa kalian tidak bekerja? Karena kalian masih dalam proses belajar. Sekarang kita mengerjakan soal. Ya, ada tingkat ganda dan anak. Sudah tahu? Kalau pilihan berarti pilihan ganda.
Untuk yang SD itu terakhir sesuai dengan kajian. Iya, itu soal iya dia ada masih apa lagi ya saya itu kalau analisa jadi apa yang kalian dapatkan dari kelompok atau jangan-jangan kita dikasih apa kasih nama rasa nggak usah namanya ini
Ini apa ya? Nggak ngerti. Sampai 14 ini.
kerja tiap orang kuliah. Itu maksudnya dalam hidup kan bosan ya. Ya. Atau penjelasan bosan. Penjelasan dosen. Jangan sebenarnya ada Terbiasa titik waktu. Oh, terima kasih Bu.
Berapa yang sudah dilakukan? Gimana Pak? Ini depan. Adanya usaha kan itu.
Dan awal Dan selesai semuanya. Terima kasih. Kita hari ini. Semoga yang kita dapatkan manfaat. Belum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dengan hati. Berdoa kembali salah. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi pengembangan. Sebelumnya Ibu akan kirimkan bahan ajarnya kalian pelajari. Jadi ketika kalian belajar di sini kalian sudah paling tidak kalian sudah tahu bagaimana pengembangan itu dan itu bisa memperhatikan kalian keluar dari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.